kembali lagi bersama aku Oya. Dan hari ini aku bakal nge-review sebuah buku yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah karya Terelie. Buku ini itu merupakan buku cetakan ke-21 yang berisi 512 halaman. Buku ini itu diceritakan berdasarkan tokoh utama pelaku utama yang bernama Borno. Borno itu merupakan anak laki-laki yang berasal dari daerah Kalimantan yang tinggal di dekat Sungai Kapuas. Sejak kecil, Borno ini sudah ditinggal ayahnya saat berusia 12 tahun karena ayahnya terjatuh saat mengemudi sepit dan disengat ubur-ubur. Namun, kematian ayahnya tidak diketahui Borno apa penyebabnya. Apakah benar-benar meninggal karena sengatan ubur-ubur atau gara-gara pisau bedah yang digunakan dokter untuk mengoperasi ayahnya. Nah, sejak ayah Borno meninggal, Borno bekerja untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari, mulai dari tukang parkir di dermaga hingga kerja di pabrik karet. Dan pada akhirnya Borno kerja sebagai pengemudi sepit. Suatu hari Borno bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Mei yang keturunan Tionghoa. Gadis itu menaiki sepit Borno dan duduk di barisan paling depan di samping Borno. Nah, saat gadis itu turun, gadis itu meninggalkan angpau merah di samping Borno. Dan Borno berpikir bahwa isi dari angpau merah tersebut adalah uang. Dan Borno menyimpan amplop itu dan berniat untuk mengembalikannya keesokan harinya. Dan sejak saat itu, Borno selalu datang lebih pagi ke Sungai Kapuas dan mengambil antrian nomor 13 demi bertemu dengan gadis itu. Seiring sejalannya waktu, Borno dengan gadis itu semakin dekat dan sering bersama-sama. Namun, suatu kejadian, gadis itu ingin menjauhi Borno karena gadis itu tidak ingin asal-usulnya diketahui oleh Borno. Dan gadis itu memutuskan untuk pergi ke Surabaya dan meninggalkan Borno di Kalimantan. Borno merasa sangat sedih sejak ditinggalkan oleh Mei ke Surabaya. Namun untungnya, ada Pak Tua yang selalu memberikan nasihat kepada Borno agar Borno lebih bijak dalam menyikapi perasaannya. Setelah ditinggalkan oleh Mei, Borno sehari-harinya selalu bekerja keras untuk menghidupi kesehariannya. Hingga akhirnya Borno memiliki sebuah bengkel yang besar dan sukses. Meskipun telah lama ditinggalkan oleh Mei, namun perasaan Borno kepada Mei tidak pernah berubah. Ketika Borno disibukkan dengan bisnis barunya di bengkel miliknya, suatu hari tiba-tiba datang seorang gadis dari masa lalu Borno yang memiliki arti cukup besar bagi Borno. Siapakah gadis itu? Apakah Borno akan tetap bersama Mei ataukah malah bersama gadis dari masa lalunya? Nah, buat kalian yang penasaran dengan ending cerita buku ini, kalian bisa baca buku ini. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa beli di Gramedia maupun toko buku lainnya, atau kalian juga bisa pinjam sama teman kalian. Menurut aku, buku ini itu buku yang sangat bagus. Meskipun dia tebal banget, 512 halaman, tapi buku ini itu nggak ngebosenin. Dan yang aku suka dari buku ini itu, penulis menuliskan detail keadaan suasana dari cerita tersebut sehingga kita bisa membayangkan bagaimana keadaan yang ada dalam cerita ini. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga sangat ringan dan mudah dimengerti, sehingga kita itu bisa enjoy dalam membacanya. Menurut aku, kisah percintaan dalam buku ini itu sangat sederhana, tidak seperti kisah percintaan pada umumnya. Nah, selain mengangkat kisah percintaan, buku ini juga bercerita tentang kekeluargaan dan persahabatan sehingga tidak membosankan saat dibaca. Ada banyak kutipan bagus yang terdapat dalam buku ini, namun satu kutipan yang akan aku bacakan dan kutipan ini aku suka. Isinya itu, sejatinya rasa suka tidak perlu diumbar, ditulis apalagi kau pamer-pamerkan. Semakin sering kau mengatakannya, jangan-jangan dia semakin hambar. Jangan-jangan kita mengatakannya hanya karena untuk mensugesti, bertanya pada diri sendiri, apa memang sesuka itu? Pelajaran yang dapat aku ambil dari buku ini yaitu tentang kesabaran. Bagaimana kita menyikapi perasaan kita, biarkan saja mengalir seperti apa adanya, jangan sampai kita merusak jalan ceritanya. Bisa jadi dua kemungkinan, ending dari perasaan kita itu baik atau buruk. Kita hanya perlu mengikhlaskannya saja. Nah, sekian review buku Terelie dari aku. Dan kalau kalian suka review ini, kalian bisa tekan tombol like. Atau misalnya kalian ada saran atau masukan buat aku, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bye-bye. Thank you for watching.